Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam satu minggu lamanya. Tuhan sudah menolong memberkati kita di dalam menjalani aktivitas kita hingga saat ini. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kita. Baik jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi Tuhan, marilah kita fokuskan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 209, kami berkumpul untuk memuji Tuhan. Doa potong akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosalina Marce MPH. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, dari awal sampai kepada selesainya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman Gereja Kibait. Namun sebelumnya itu, mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 221. Hari-hari eloknya bertambah.
Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosalina Marce MTH. Namun sebelumnya itu, kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 243. hambanya kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang menjadi pemilik kehidupan kami.
Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan 1 minggu lamanya, di dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kami dapat boleh melaksanakannya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami harus laksanakan di rumah masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk persekutuan kami jemaat-Mu Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami terus bersatu seia sekata di dalam mengiring, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk penatua dan diaken yang Tuhan telah pilih dari tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya memberkati, berikan kuasa hikmat wibawa surgawi, sehingga boleh menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Demikian kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap pengurus yang ada di dalam kepengurusan intra gerejawi, baik itu dalam pengurus PKP maupun PKW, PKM dan sekolah minggu. Kami serahkan kepadamu juga Tuhan, kiranya memberkati, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan, sehingga ya Tuhan, persekutuan kami terus maju untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menguatkan iman mereka, supaya mereka Tuhan tetap beriman setia kepada Tuhan, dan biarlah ya Tuhan senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu ya Yesus, yang telah bertanda paku di atas gunung Golgota, untuk datang menjamah dan menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan kesembuhan itu Tuhan boleh dipakai untuk memuji dan melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan, sehingga ya Tuhan, jemaat-Mu yang mencari pekerjaan dapat boleh memperolehnya, dan dari dalamnya mereka juga boleh menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang duduk di bangku pendidikan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya memberkati, berikan ya Tuhan kepandaian, berikan hikmat pengetahuan, sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan baik, mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar kota Makassar. Kami serahkan kepadamu Tuhan, memberkati, sehingga jemaat-Mu semua terpelihara dalam tangan Tuhan, dan berkati jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah percayakan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh sungguh-sungguh menikmati dan merasakan berkat Tuhan, mereka boleh pakai melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, terlebih boleh dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk program pelayanan pekerjaan-Mu yang akan kami hadapi ke depan. Tuhan, kiranya menolong kami, dan Tuhan kiranya memampukan kami untuk boleh melaksanakan setiap program yang telah kami programkan bersama. Secara khusus dalam perayaan Natal, kami serahkan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami. Panitia yang ada, Tuhan, kiranya memberikan kemampuan untuk bekerja dengan baik, sehingga ya Tuhan, perayaan Natal yang akan kami laksanakan ke depan dapat boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya memberkati pemerintah kami, berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memerintah negara kami dengan adil dan bijaksana. Biarlah kami semua Tuhan boleh beraktivitas dengan baik di dalamnya, dan kami Tuhan dapat senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan.
Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan pengurus sinode gereja Kibait. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya memberkati semua hamba-hambamu yang duduk di dalam kepengurusan ini. Kami berdoa kepadamu, berikan kuasa, hikmat, kemampuan daripada Tuhan sendiri untuk memikirkan pelayanan pekerjaanmu dalam organisasi kami gereja Kibait. Biarlah ya Tuhan, organisasi kami terus maju untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kelanjutan ibadah kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum muda gereja Kibait Lantama. Kami persilakan. Demikianlah persembahan pujian dari kaum muda, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA. Namun sebelumnya itu, mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari kidung pujian nomor 280. Saat ini
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan adalah hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami sekalian, sehingga ketika firman-Mu ini kami dengarkan, dapat mengambil bahagian dalam hidup kami bersama. Bapa di surga, pakai hamba-Mu pada saat ini. Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, hamba mohon urapan kuasa ilahi dari Tuhan untuk memberkati dan menyertai hamba-Mu. Beri hikmat serta kemampuan sehingga dapat menyampaikan firman-Mu ini seturut dengan kuasa dan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Shalom, salam jumpa bagi anggota jemaat. Kita bersyukur pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama datang menghampiri Tuhan di dalam penyembahan kita. Baiklah, kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-23. Kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-23. Saya baca mulai ayat 20 dan sampai ayat yang ke-23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dengan tema dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dipilih
untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kepadanya, karena dengan penuh keyakinan di dalam Kristus Yesus, kita berkata bahwa kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Allah dari tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana saudara menanggapi hal ini? Mungkin ada kesempatan atau peluang kita jadi sombong, tinggi hati, lalu kita berkata, hebat, saya ini menjadi umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi pikiran dan pemahaman kita bahwa ternyata orang-orang pilihan Allah mempunyai tanggung jawab yang merupakan target kehidupannya. Ini harus terjadi dan ini harus dilakukan di dalam hidup kita, karena kita sudah dipilih menjadi umat pilihan Allah. Target kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, makna atau arti dari kalimat firman Tuhan tadi itu menyatakan kepada kita bersama bahwa di dalam berpikir, di dalam kita berkata atau bertindak, dan ketika kita melayani, sama seperti Kristus. Inilah target kehidupan kekristenan saudara dan saya. Kita dipilih sehingga kita menjadi umat pilihan Allah. Kata pilih biasanya erat kaitannya dengan kedudukan, dan kedudukan erat kaitannya dengan tanggung jawab. Misalnya, bila ada orang dipilih menjadi bupati atau wali kota, otomatis ia mempunyai kedudukan sebagai bupati atau wali kota. Demikian pun tanggung jawabnya, mempunyai tanggung jawab sebagai bupati atau wali kota. Dari gambaran ini berlaku juga bagi orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah mempunyai kedudukan dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Olehnya itu, kedudukan saudara dan saya setelah Allah memilih kita dengan yakin bahwa kita sudah menjadi orang pilihan Allah, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Olehnya itu, kedudukan saudara dan saya setelah kita yakin bahwa Allah memilih menjadi orang pilihannya, ialah dalam ayat 18 dan 22. Di sana dikatakan, kita mempunyai kedudukan atau berkedudukan sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran. Untuk lebih jelasnya, Rasul Paulus menyampaikan itu dari dua sisi yang berbeda, yaitu hamba dosa dan hamba Allah. Dengan memberikan suatu kedudukan pada diri kita di hadapan Allah, kedudukan kita adalah hambanya. Kita adalah hamba Allah. Dan di sini kita melihat dalam bacaan firman Tuhan tadi di ayat 16 sampai ayat yang ke-20, Rasul Paulus memberi ilustrasi tentang tuan dan hamba. Adalah jelas kepada apa saja kita menyerahkan diri, itulah yang menjadi tuan kita. Sebelum kita diselamatkan, kita adalah hamba dosa. Sejak kita menjadi milik Kristus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa hidup lama dan dijadikan hamba Kristus atau untuk menjadi hamba kebenaran di ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang belum diselamatkan adalah bebas dari kebenaran di ayat 20, tapi perhambaannya kepada dosa dan hanya menjerumuskan dia semakin dalam ke dalam perbudakan, sehingga semakin sulit baginya untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bagi orang percaya yang telah dimerdekakan, yang telah dipilihnya dari dosa, adalah untuk melayani Tuhan. Ini bisa kita lihat di ayat 14, ayat 19, dan ayat yang ke-22. Kemudian sasaran dari kasih karunia Allah itu adalah kehidupan saleh. Ini kita harus buktikan di dalam hidup kita hari lepas hari. Sebab kita ini sudah menjadi hamba Allah, orang yang telah dipilih olehnya, telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Karena itu kita hidup sebagai orang saleh. Pembenaran adalah merupakan baik sebagai pernyataan hukum dan suatu daya pendorong bagi kebenaran pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita selalu mengarahkan pandangan hidup kita ini, pandangan hidup secara rohani yang sangat tertuju kepada panggilan Allah. Maka itu kita harus
hidup menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, kisah tentang anak yang hilang adalah suatu contoh dari hal ini. Ketika ia masih di rumah ayahnya, ia memutuskan bahwa ia ingin kebebasan. Karena itu, ia meninggalkan rumah ayahnya untuk menemukan jati dirinya sendiri dan hidup berfoya-foya. Tetapi pemberontakannya semakin menjerumuskan ke dalam perbudakan. Ia menjadi hamba keinginan-keinginan yang salah, dan akhirnya ia menjadi hamba dalam arti sebenarnya ketika ia menjadi penjaga babi. Ia ingin menemukan jati dirinya sendiri, tetapi malahan kehilangan jati dirinya sendiri yang dikiranya adalah kemerdekaan, ternyata adalah perbudakan yang paling buruk yang dihadapi anak itu. Ketika ia pulang ke rumah orang tuanya dan menyerahkan diri kepada bapaknya, maka barulah ia memperoleh kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari contoh tadi, puji Tuhan, ternyata Tuhan Allah kita memberikan kepada kita suatu posisi kedudukan sebagai hamba-Nya. Allah bukannya memilih kita untuk menjadi orang besar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dikagumi, orang yang disegani. Tidak. Mungkin kita berkata, wah, kalau cuma menjadi hamba tidak perlu sampai dipilih. Tetapi saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal ini, karena kita bukan menjadi hamba manusia, hamba dunia ini, melainkan kita dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Kita adalah hamba dari Allah yang benar, sebab Allah sendiri adalah sumber kebenaran sejati. Menjadi hamba adalah teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia berada di dunia. Pernyataannya, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman ini menggema di dalam hati kita. Tadi sudah disampaikan bahwa kata kedudukan erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kita sebagai orang yang telah memperoleh kedudukan sebagai hamba Allah untuk melayani Dia, kita mempunyai tanggung jawab. Kita harus memperhatikan sebagaimana kita hidup menjadi umat Allah yang telah ditebus. Memang secara teologis Bapak Ibu, kita telah dimerdekakan dari dosa, dan kita memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus itu. Namun kemerdekaan kekristenan itu
tidak membebaskan kita dari tanggung jawab rohani dan tanggung jawab sosial. Karena itu, tanggung jawab rohani yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang yakin bahwa ia telah dibebaskan, yang yakin bahwa ia telah ditebus oleh darah Kristus, yang yakin sepenuhnya bahwa ia sudah mendapat pengampunan, kebebasan, dan telah mendapat kemerdekaan di dalam Kristus. Maka ia harus bertanggung jawab secara rohani. Kita harus menyerahkan diri ini kepada Allah, sehingga kita dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ini untuk dipakai Allah sebagai senjata Allah di dalam melaksanakan tugas amanat agung sehubungan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kata menyerahkan dua kali kita temukan di ayat 16 dan di ayat 19, yang artinya bahwa mempersembahkan atau memberikan sebagai persembahan kepada Allah hidup kita ini untuk dipakai Tuhan sehubungan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut Roma 12 ayat 1, tubuh orang percaya harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, untuk kemuliaan Allah sendiri. Allah menghendaki kita semua untuk hidup bagi Dia. Tujuan hidup kekristenan kita adalah kemuliaan atau menjadi serupa dengan Kristus, dan sebagai konsekuensinya hendaknya hidup kita sepadan dengan pilihan atau panggilannya. Kalau hidup seseorang masih diwarnai dengan marah-marah, masih diwarnai sering menipu, masih diwarnai selalu menggerutu, tidak ada pengucapan syukur sama sekali dalam hidupnya, atau seorang suami yang berlaku kasar pada istrinya, atau sebaliknya istri yang terus mengomel kepada suaminya, ini berarti kehidupan seperti ini belum sepadan atau cocok dengan pilihan panggilan Allah sebagai hamba Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita harus pahami, sebagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma dan kepada kita, ketika saudara dan saya sungguh meyakini bahwa saudara dan saya ini telah dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah, namun kita harus juga mengingat bahwa kedudukan kita sudah sebagai hamba Allah ada hubungannya dengan tanggung jawab. Ada tugas tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita sekalian, sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Dan tanggung jawab ini perlu
kita nyatakan di dalam hidup kita sebagai seorang hamba Allah yang setia. Kita harus berperan dalam persekutuan sebagai anggota jemaat. Jangan kita menjadi penonton. Jangan kita hanya pasif, tetapi kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena Allah telah memilih kita dan memberikan kedudukan, suatu kedudukan yang mulia, menjadi hamba Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat rohani kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kepada hambanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan selanjutnya. Kita akan memberikan korban syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 209, dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosaladina Marce MA. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga pada saat ini. Di tengah-tengah ibadah kami telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami terus merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan juga Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 54, dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MA.
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan dulu. Sambil salam sehat, mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 165. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.